Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya ingin menanggapi daripada postingannya si Yusuf PI. Dia seorang ustadz, kelihatannya seorang ustadz Bapak Ibu, tapi kenyataannya kita tidak tahu ya. Hanya dia dan Tuhan dia yang tahu. Dia beneran ustadz atau tidak, kita tidak tahu. Karena dia sering juga mengolok-olok iman kekristenan, ya. Sering mengolok iman kekristenan. Seharusnya ketika dia menjadi seorang ustadz, ya dia ajari, dia bikinlah konten-konten mengenai imannya, agamanya. Tidak perlu mencampur adukan ya. Ya jangan lirik-lirik kekristenan lah. Mereka itu hebat Bapak Ibu ya. Hebat apa Bang Pendi? Mereka itu suka sekali dengan Alkitab saudara. Suka dan tertarik sekali untuk membahas Alkitab. Kenapa? Ada apa? Kenapa banyak ustadz di Indonesia ini sangat tertarik dalam membahas Alkitab? Membahas iman kekristenan. Jangan-jangan mereka cinta sama Yeshua HaMashiach. Cinta dan kasih mereka kepada Yesus Kristus. Jangan-jangan cuma mereka tidak berani mengakui. Sehingga mereka pun mungkin ikut ngeprank. Ya ngeprank seperti si Agustan. Ya ngeprank seperti si Agustan. Saudaraku, di thumbnailnya si Yusuf PI, dia berkata begini, kok Agustan diajak murtad kembali. Lalu dia buat lagi, ayo kok murtad aja, di Islam nggak enak, banyak aturan. Kok Agustan diajak murtad kembali, pendeta mu'alaf diajak murtad. Saudaraku, kita tidak ajak murtad si Agustan. Ya, karena dia sekarang adalah menjadi penghujat Kristus, penghujat HaMashiach, penghujat Alkitab. Kentutin Alkitab. Mengenai yang dikentutin itu kufur atau sebagainya, itu terserah dia. Tetapi yang kita dengar dari mulut bibir lidahnya si Agustan itu kata-kata Alkitab, bukan kufur. Ya, bukan sampulnya, tetapi Alkitab. Lalu dia ngomong lagi, apakah dalam waktu sebulan saya kena azab daripada Yesus atau tidak? Nah, dan nyatanya tidak nyampe sebulan, hanya beberapa hari langsung KO saudara. Ya orang menentang Tuhan, siapa kita, makhluk yang tidak berdaya. Kita ini ciptaannya. Termasuk si Yusuf PI. Kalau kita kembali ke Alkitab, si Yusuf PI ini saudaraku diciptakan melalui dia, oleh dia dan dari dia. Kembali kepada firman. Ya, segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Dia mau ingkari atau dia terima atau tidak terima, dia tolak, dia hina segala macam, ya terserah dia. Tetapi iman kita berkata seperti itu. Nah saudaraku, oleh karena itu banyak ustadz hari-hari ini sangat tertarik untuk membahas Alkitab. Jangan sampai kita orang Kristen tidak tertarik dengan Alkitab. Mereka saja tertarik dengan Alkitab. Nah, dia katakan, ayo kok murtad aja, di Islam nggak enak, banyak aturan. Dia berpikir di dalam kekristenan itu nggak ada aturan. Aturan yang paling berat di dalam kekristenan, perlu Yusuf PI tahu adalah, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah orang yang mengolok-ngolok agama kamu. Kasihilah orang yang mengolok-ngolok imanmu. Kasihilah orang yang benar-benar membuat kamu marah. Yang mengolok-ngolok agama. Apakah aturan itu ada di dalam imannya si Yusuf PI? Coba Bapak Ibu bayangkan, pikirkan, renungkan. Adakah aturan seperti itu di dalam imannya si Yusuf PI? Kasihilah orang yang mengolok-ngolok agamamu. Kasihilah orang yang membencimu. Kasihilah orang yang memusuhimu. Doakan mereka. Ya, doakan mereka yang mencaci maki kamu. Jangan balas cacian dengan cacian. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Coba tanyakan sama si Yusuf PI. Di iman dia ada nggak aturan seperti itu? Coba saudaraku, kita sering melihat di media sosial. Ada seorang ibu-ibu Chinese di Medan minta tolong, mohon supaya volume toa itu dikecilin.
Ya, dikecilin sedikit, bukan dimatikan. Ibu itu tidak minta supaya dimatikan volume toa, cuma diminta untuk kecilin sedikit volumenya. Langsung kena hukuman penjara, saudara. Dihajar oleh mereka, oleh orang banyak. Orang banyak itu menuntut pihak yang berwajib supaya menjebloskan dalam penjara. Tidak sampai di situ. Kediamannya, tempat ibadah dirusak oleh mereka. Apa ini yang dia ingin ngaku-ngaku aturan? Jangan main aturan kalau tidak tahu aturan. Ya. Di dalam agama dia katanya banyak aturan. Aturan apaan? Banyak orang rela mati demi agama. Banyak orang rela mati demi iman. Siapa kita sih? Ya, siapa kita? Ayo perbaiki diri masing-masing. Berjalan di rel masing-masing. Kalau kita ingin menegur si Agustan itu wajib. Kenapa? Karena dia pernah beragama Kristen. Karena sewaktu dia beragama Kristen, kelakuannya tidak seperti itu. Waktu dia masih beragama Kristen, kelakuannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dia tidak kentutin Alkitab, kitab orang agama lain. Dia tidak membahas agama lain, tidak membenci agama lain. Tidak mengatakan halal darah orang lain. Tapi begitu saudara kita ini Agustan menjadi mu'alaf, terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan. Di mana di agama sebelumnya tidak pernah melakukan seperti itu. Di agama baru yang dia anut, dia jadi seperti itu. Apakah Yusuf PI tidak bisa memikirkan hal seperti itu? Ya, ini perlu kita luruskan pemahaman Ustadz Yusuf PI. Aduh, ini dengan saya orang-orang seperti itu mati nangis darah, Bapak Ibu. Kita luruskan sekarang. Setiap orang yang ingin membahas iman kekristenan, kita harus luruskan. Kenapa dia bilang, ayo kau murtad jadi Islam, gak enak, banyak aturan. Ada nggak aturan di dalam iman dia? Ketika ada orang yang menghina agamamu, kamu ampuni, kamu maafkan, kamu kasihi, kamu didik. Nggak ada. Yang ada apa? Rela mati demi agama. Ya, rela mati demi agama. Kita berani tumpah darah demi agama. Macam-macam, saudaraku. Tapi di dalam iman kita luar biasa. Nah, ini kita perlu menyadarkan si Agustan supaya benar-benar sadar dia. Termasuk si Ustadz Yusuf PI, dia benar-benar sadar. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Ya, tidak ada. Kembali lagi Bapak Ibu. Tanyakan sama Yusuf PI dan buat dia berpikir, buat dia merenungkan. Lihat bagaimana Agustan waktu di dalam agama Kristen. Perilakunya, tingkah lakunya itu tidak seperti sekarang ini. Tutur katanya tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau saudara melihat bagaimana saudara kita Agustan yang beberapa hari yang lalu menghina Alkitab, menghina Tuhan, itu wajah beliau tidak ada sukacita. Karena dipenuhi dengan amarah, kebencian, kedengkian, iri hati, segala macam, kepahitan, kegeraman. Dan kasih itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada roh Tuhan yang menuntun beliau sehingga beliau semakin hari semakin baik. Tidak ada. Jadi kita tidak tahu siapa yang memimpin Agustan sekarang sampai seperti itu dia. Apa yang dia pelajari sampai Agustan seperti itu? Apa yang dia dengar sampai Agustan seperti itu? Kalau dulu dia bisa mengampuni, mengasihi segala macam, sekalipun pada ujung-ujungnya dia kepahitan, akhirnya dia meninggalkan kekristenan. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah masa Agustan di agama Kristen tidak pernah kita melihat tingkah lakunya, tutur katanya seperti kita melihat hari-hari ini di media sosial. Nah, ini Yusuf PI perlu tahu. Karena untuk menyadarkan dia, kita harus sadarkan supaya dia tidak lagi menghina agama-agama lain. Kitab suci agama lain. Iman kepercayaan agama lain kita harus sadarkan. Kalau mereka kan dibiarkan saudara, dibiarkan. Maka kita tidak pernah melihat
pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu memanggil orang mu'alaf ini untuk dibina. Tidak ada Bapak Ibu. Begitu sudah meninggalkan kekristenan, jadi bagian mereka itu langsung dikasih panggung. Nah, di situ caci maki, hina menghina. Agama apapun kalau sudah masuk ke situ udah selesai. Sering juga kita melihat bagaimana dari agama Hindu, ya, jadi agama mereka sama, saudara, menghina agama nenek moyangnya, kepercayaan nenek moyangnya sama. Ini saya tidak habis pikir, kenapa? Ya, kenapa bisa seperti ini? Mau agama apapun kalau sudah masuk agama itu, pasti tingkah lakunya itu berbeda banget, beda sekali, sangat beda. Apa yang membuat dia begitu benci terhadap imannya yang lama, agama nenek moyangnya? Apa? Tetapi justru yang mereka perdengarkan selama ini adalah kita para murtadin, saudaraku. Kami para murtadin dibilang kami menghina, mengejek, mencemooh segala macam, padahal kita meluruskan setiap apa yang sudah mereka bengkokkan. Jadi kita ini tidak boleh meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Mereka hina agama kita, mereka hina kita, ya kita diam saja. Jangan pernah kita luruskan, apalagi mempertanyakan iman agama mereka. Habis, saudaraku, habis. Dibenturkan dengan hukum, habis, saudara, habis, benar-benar habis. Nah, apakah itu yang ingin dikatakan oleh Yusuf PI aturan? Ya, ayo Yusuf PI, coba jawab ya setiap apa yang saya sampaikan. Jangan mempelintir kata-kata. Yusuf PI ini sangat luar biasa dalam mempelintirkan kata-kata saya juga. Hampir sama dia dengan Julius AMC. Beberapa waktu yang lalu ketika saya memposting sebuah video juga, ada ya di sebuah ruangan rumah Bapak Ibu, ada ustadz yang joget-joget sambil saweran. Ya, dibilang saya memfitnah, padahal videonya nyata. Ya, namanya juga ya seperti itu, saudara ya. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya si Yusuf PI bisa melihat. Bisa melihat, dan ini adalah reaksi kita terhadap Yusuf PI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penjualan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.